Mujizat dalam pemberitaan firman dan perjamuan kudus. Kisah Para Rasul 20 ayat 6 sampai 12. Ayat hafalan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Markus 9 ayat 23. Anak-anak, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan mujizat? Ya, mujizat adalah perbuatan Tuhan yang ajaib, yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi mungkin bagi Tuhan. Seperti yang terjadi dalam pelayanan Rasul Paulus yang membuat seorang pemuda mati karena jatuh dari lantai 3, tetapi bisa hidup lagi karena keajaiban atau mujizat dari Tuhan. Wow, luar biasa kan? Bagaimana ceritanya? Yuk, dengarkan berikut. Pada saat Rasul Paulus tiba di kota Troas, bertemu dengan teman-temannya yang telah mendahului ke kota itu, ia sangat senang bertemu dengan mereka. Bahkan juga bertemu dengan orang-orang percaya lainnya. Seminggu lamanya Rasul Paulus tinggal di sana, anak-anak. Pada hari pertama, ia mengadakan perjamuan kudus di lantai 3. Apa sih perjamuan kudus? Perjamuan kudus adalah sebuah jamuan makan untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib menebus dosa semua manusia. Sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, ia berpesan kepada para murid untuk mengingat pengorbanannya melalui perjamuan itu. Di malam itu, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan, ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jadi anak-anak, perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus untuk mengingat pengorbanannya di atas kayu salib melalui roti dan anggur yang harus dilakukan oleh gereja. Nah, selain itu, Rasul Paulus juga menyampaikan firman Tuhan kepada orang percaya di Troas. Di lantai berapa tadi? Ya, lantai 3. Saking asiknya, tidak terasa waktu sudah jauh malam. Ternyata di sana ada seorang pemuda yang duduk di atas jendela. Namanya Eutikus. Ia tertidur dan jatuh ke bawah. Semua orang panik. Dan setelah sampai di lantai bawah, ternyata Eutikus mati. Semua orang panik. Mereka bingung. Lalu Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas Eutikus, mendekapnya dan berkata, "Shh, jangan khawatir, sebab Eutikus masih hidup." Wah, puji Tuhan. Semua orang menjadi senang karena Eutikus hidup lagi. Itulah yang disebut dengan mujizat. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati seperti Eutikus bisa hidup lagi? Setelah peristiwa itu, Rasul Paulus kembali ke ruang atas, melanjutkan pelayanan perjamuan kudus dan menyampaikan firman sampai fajar menyingsing. Jadi dari cerita ini anak-anak, kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat dalam kehidupan orang percaya sampai hari ini. Karena itu, kalian harus terus membaca dan mencintai firman Tuhan supaya iman bertumbuh untuk tetap percaya bahwa mujizat masih ada. Misalnya, jika kamu berdoa untuk orang sakit, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan, atau persoalan-persoalan lain dalam keluargamu. Percayalah bahwa mujizat itu masih ada. Seperti yang dikatakan dalam ayat hafalan tadi, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Demikianlah firman Tuhan hari ini.
Tuhan Yesus memberkati.